Halo sahabat Ruang Tadarus, jumpa lagi nih. Selamat datang kembali di ruang kita untuk belajar, berpikir, dan merenung bersama. Di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah ide yang cukup mengganggu. Kiranya kayaknya penting sih untuk dipahami ya. Tentang ini ngebahas tentang kekayaan, keadilan, dan batas dari apa yang disebut cukup. Jadi sahabat Ruang Tadarus, stay aja nih sampai akhir di sesi pembahasan ini karena mungkin ada satu hal yang penting untuk kita diskusikan, bagaimana cara kita melihat dunia akan sedikit berubah setelah kita ngebahas dari buku Limitarism, The Case Against Extreme Wealth, yang buku yang dikarang atau dipublish oleh Ingrid Robbins. Jadi buku ini ngebahas satu ide yang cukup radikal tapi masuk akal sahabat. Jadi menurut Ingrid Robbins bahwa harusnya dalam pemaknaan atau manajemen tentang kekayaan, keadilan itu harus ada batasnya atas kekayaan yang kita miliki atau orang-orang miliki. Jadi di buku ini tuh ya lahir karena kegelisahan atau kondisi ekonomi saat ini ya tentang ketimpangan global yang makin gila aja. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terjebak miskin. Jadi dalam perspektif Ingrid Robin ini banyak sekali tuh sebagian kecil orang-orang yang apa tuh namanya uh, orang yang terlalu kaya atau super rich. Sementara banyak juga manusia atau orang-orang bahkan mungkin diri kita yang struggle buat memenuhi kebutuhan dasar dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi buku ini sangat menarik sahabat, diterbitin di tahun 2024 ya. Jadi masih on trending ceritanya. Tapi gini sahabat, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita kenal dulu siapa sih Ingrid Robin ini. Jadi Ingrid Robin ini lahir tahun 1972. Dia itu merupakan seorang filsuf berdarah Belgia Belanda yang sekarang ini jadi profesor di Utrecht University Netherlands ya. Jadi Ingrid Robin ini fokusnya itu ngebahas gimana tentang sistem dan institusi yang seharusnya itu adil dan etis. Jadi Ingrid ini selain filsuf, dia juga ekonom yang fokusnya pada penelitian atau perspektif-perspektifnya yang berbicara tentang isu keadilan sosial, tentang ketimpangan, dan etika distribusi kekayaan. Jadi dia juga dikenal dengan pendekatannya itu bukan hanya teori aja, jadi dia juga nyambungin tuh ya ke kebijakan nyata dan di kehidupan sosial. Jadi inti dari buku ini nanti kita akan bahas secara detail dari perspektif yang saya pahami. Jadi seenggaknya sekelumit dulu nih ya, sahabat Ruang Tadarus. Jadi intinya perspektif Ingrid ini dalam buku ini mikirnya itu apa tuh namanya bukan saja berpikir apa yang terjadi saat ini dan mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Yuk kita bahas selanjutnya. Dalam buku ini, sahabat, itu ngajak kita untuk mikir ulang soal kekayaan. Jadi belajar untuk lebih memahami tentang prinsip kekayaan yang selama ini kita sering dengarnya itu kalau semakin kaya, semakin sukses, kemudian semakin layak. Bener nggak? Nah, kalau dari perspektifnya si Ingrid ini, kata Ingrid atau Ingrid Robin, dalam bahasa Inggris kita sebut aja Robin lah ya atau Ingrid. Jadi menurut menurut Ingrid, tunggu dulu nggak bisa begitu dong. Nggak selamanya orang itu kaya kemudian semakin sukses, semakin layak. Emang harus harus begitu. Jadi kalau menurut Ingrid, Ingrid tuh berpikiran ada titik di mana uang itu nggak nambah kebahagiaan. Jadi kekayaan ekstrim itu malah bikin masalah, menimbulkan ketimpangan, bahkan dalam politik juga politik jadi bias. Kemudian kalau dilihat dari lingkungan, lingkungan akan rusak. Dan yang paling penting, nggak ada sih orang yang 100% itu pantas jadi super kaya.
Karena semua sukses itu tuh dari hasil sistem juga. Nah, kalau begitu terus solusinya bagaimana? Jadi bukan sekadar ayo jadi dermawan, tapi ubah sistem, batasi akumulasi ekstrim. Kemudian solusinya kita harus bisa meredefinisikan pemahaman tentang arti cukup. Karena masalahnya itu, sahabat ruang tadarus, dalam buku ini dibahas, masalah itu bukan cuma ada orang miskin, tapi juga ada orang yang terlalu kaya. Dan kalau mau lebih adil nih, bukan cuma bantu yang bawah aja yang kaya ini, tapi juga perlu nahan yang di atas. Jadi begitu, harus ada limit. Nah, karena di titik tertentu, lebih banyak uang itu nggak sama hidup lebih baik, tapi justru bisa jadi problem buat semua orang. Jadi bahasan dari buku Limitarianism ini bukan dari satu hal yang relatable, tapi sangat mind blowing dari perspektif saya. Jadi manusia itu sebenarnya nggak kebayang skala kekayaan yang ekstrim itu seperti apa. Kayak kita ngomongin miliarder, itu udah di luar real life experience, ya kan? Kita angka-angkanya itu kalau kita lihat itu abstrak, ya, untuk dipahami dan dirasakan. Bukan cuma logika, tapi memang kalau kita berbicara tentang kekayaan, itu memang sangat-sangat apa ya? Sangat memberikan banyak pertanyaan, ya, karena kita tidak terlihat ataupun kita tidak melihat batasan moral, ya kan, atau batasan etik, seberapa kaya orang itu boleh sampai menumpuk kekayaannya. Terus dari perspektifnya si Robin ini, dia nge-push ide kalau ketimpangan itu bukan soal ekonomi aja katanya, tapi udah masuk ke ranah moral dan politik yang lebih serius. Fokus ke ngurangin kemiskinan aja juga menurut dia nggak cukup, soalnya kekayaan yang numpuk banget di atas rata-rata itu akan mengakibatkan masalah juga katanya, kan begitu. Jadi makanya dia atau Robin ini mengenalkan konsep limitarianism, ya. Kita memberikan limit terhadap atau batasan, ya kan, atau batasan terhadap orang-orang yang super kaya ini untuk membatasi kekayaannya. Jadi solusinya itu dari perspektifnya Ingrid dibagi menjadi 3 bagian. Dari dilihat secara struktural, artinya ngebenahin sistem kayak pendidikan, kesehatan, upah pekerja dan seterusnya. Kemudian dilihat dari fiskal, ya kan? Dikaji ulang tentang pajak dan redistribusi, dan dilihat juga dari perspektif etis, yaitu tentang kesadaran personal. Tapi penting juga nih, limitarianism ini bukan solusi instan yang langsung diterapin terus besok jadi. Ya, kata Ingrid bukan gitu cara berpikirnya. Tapi melainkan semacam North Star. Artinya ini berupa konsep ide yang harus dijalankan bersamaan, yang pelan-pelan harus dideketin lewat kebijakan dan kehidupan sosial. Jadi gini sahabat ruang tadarus, limitarianism ini sama dengan sebuah ide bahwa kekayaan itu harus ada batasnya menurut Ingrid. Bukan karena kita anti kaya, ya, tapi karena kalau dibiarin aja tanpa limit, efeknya kemana-mana. Ketimpangan makin lebar, peluang makin enggak fair, dan sistem makin berat sebelah. Nah, jadi Ingrid ini nggak cuma ngomong teori aja. Dia kasih tiga solusi yang tadi dijelaskan tentang secara struktural, secara fiskal, dan secara etis, ya kan? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang struktural nih, menurut Ingrid, benerin aja sistem dari akar. Ini level yang paling fundamental sih. Intinya begini, sistem harus bikin semua orang punya real opportunity, kesempatan yang jelas, yang nyata. Contohnya gampang aja, coba kita lihat seperti kemaslahatan terhadap pelayanan kesehatan, ya kan? Atau tentang child care, ya kan? Yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, atau misalkan memberikan pendidikan gratis yang berkualitas. Ini pun merupakan salah satu sistem yang harus secara struktural harus dibenerin. Nah, kalau memang ini bisa dilakukan, ini akan menjadi salah satu elemen yang penting, ya kan?
Kalau kita coba lihat dari contoh-contoh di negara kita, ya mungkin termasuk apa ya? Ya cobalah kita lihat banyak program-program tentang secara struktural yang perlu dibenerin, ya. Jadi konsep ini secara ringkasnya bagi-bagi kue ekonomi yang lebih adil lah. Semua masyarakat dapat, yang di bawah atau middle class naik, yang di atas nggak terus ambil posisi terbesar. Nah kalau fiskal, mainin di pajak dan redistribusi. Jadi walaupun sistem itu udah dibenerin nih, tapi nggak cukup juga kalau ini hanya berdiri sendiri fiskal. Nah kalau kita ngerujuk pada yang ada di negara kita, ya contohnya pada sistem perpajakan yang sekarang sedang diperbaiki. Tapi jelas nih kalau kata Ingrid, ini pun bukan satu solusi yang berdiri sendiri. Jadi harus keterkaitan dengan secara struktural, ya kan? Karena nanti ujungnya itu harus ada redistribusi kekayaan, redistribusi daripada kewajiban dari pembayaran pajak yang outputnya adalah pada sistem benefit sosial gitu. Nah, kemudian kalau secara ethical limit itu, misalkan secara etik ya kita harus apa tuh namanya, harus melihat ada ke, keterbatasan dalam limitasi kekayaan orang-orang yang super kaya itu. Jadi memberikan gambarannya adalah misalkan ada kebijakan secara struktural yang membatasi orang-orang kaya ini nggak too greedy gitu, nggak terlalu serakah dan terus menumpuk kekayaannya tanpa rasa malu, tanpa rasa peduli, sehingga dia mengorbankan etikalnya, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang super kaya, ya harusnya secara sadar lah gitu kan. Jadi nggak usah nunggu sistem berubah atau nggak usah nunggu daripada sistem pemerintah ada perubahan fiskal. Jadi harus mulai bertindak dari sekarang. Jadi ada ethical limit secara personal terhadap orang-orang kaya tersebut untuk mengatakan cukup, ya kan? Tapi poinnya nggak segampang itu sih, ya kan? Yang penting cara kita nentuin batasan itu secara moral, ya kembali pada dirinya masing-masing, ya kan? Jadi harus bisa mengubah mindset tentang cukup itu. Ya kalau kata Robin, ini yang paling halus sih sebetulnya kalau bicara tentang etis atau moral gitu ya, tapi penting banget. Jadi limitarism ini bukan cuma soal kebijakan, tapi juga cara mikirnya, cara mikir soal kekayaan tersebut. Jadi pertanyaan intinya begini deh, sahabat ruang tadarus, kapan sih cukup itu cukup, dan apakah semua yang bisa kita ambil itu memang harus diambil? Nah kalau aja nggak bisa dipikirin dan kalau tanpa perubahan mindset pada diri individunya, sistem apapun bakal balik lagi ke pola lama, ya kan? Itu yang terjadi di banyak negara, dan coba deh kita refleksikan sahabat ruang tadarus, benar atau enggak perspektif daripada Igit Robin ini. Nah, jadi kalau kita bahas di bab 1, itu inti daripada apa yang diungkapkan daripada Ingrid Robin ini pada dasarnya ngebahas satu hal simpel sih, ngebangun pondasi konseptual tentang apa yang dimaksud dengan cukup itu dalam kehidupan manusia. Jadi Ingrid bilang ketimpangan itu punya dua sisi yang saling nyambung, ya kan? Di satu sisi orang miskin stuck atau makin struggle, sementara di sisi lain orang kaya makin nimbun kekayaannya tanpa henti. Nah, yang sering kelewat itu justru di sisi kedua ini. Padahal itu yang ngebentuk sistem ketimpangan secara keseluruhan. Jadi nanya seberapa kaya itu kebanyakan, ya kan? Sama pentingnya kayak kita ngebahas kemiskinan. Nah, buat ngejawab itu semua nih sahabat ruang tadarus, Robin ngenalin beberapa konsep kunci yang cukup main opening sih. Jadi menurut dia bahwa ada rich line. Ya, kalau rich line itu artinya titik di mana nambah uang udah nggak ngasih upgrade signifikan ke kualitas hidup.
ya kan? Jadi kemudian ethical limit, batasan moral, di mana nimbun kekayaan lebih jauh mulai jadi questionable. Atau political limit, batasnya yang ideal, di set lewat kebijakan negara. Jadi kita harus paham nih, untuk pada titik nambahin uang itu dan mengupgrade kekayaan itu, apakah berkorelasi dengan peningkatan gaya hidup atau kualitas hidup daripada seseorang ataukah enggak, ya. Kemudian juga harus ada batasan moralnya, kapan kita harus berhenti cukup, ya kan? Kemudian kebijakan secara politikal juga harus dipertimbangkan sebagai bagian daripada kebijakan negara. Jadi kalau semuanya itu bisa dikelola secara komprehensif, maka kita bisa bisa ngelihat, ya kan, angka dan kemaslahatan daripada tingkat kekayaan setiap masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan ini sekarang kelihatan orang kaya dan terus makin kaya sehingga pada satu titik bisa dikuantifikasi atau kita bisa ngebedain kaya versus super kaya, ya kan? Angka-angka memang jauh, ya kan? Jauh dan jauh, apa tuh namanya, membuat semacam kerisauan daripada masyarakat luas yang dimana di kelas kelas sosial bawah dan kelas menengah itu jauh bermimpi untuk bisa mencapai itu karena adanya jarak yang sangat signifikan. Nah, pada titik tertentu kenyataannya kita akan melihat gitu kan, lebih banyak uang itu bukan lagi juga lebih bahagia atau lebih sejahtera, tapi karena semuanya permainan angka yang mungkin nampak tanpa makna tambahan. Itu kalau dari perspektif yang lain gitu. Jadi kondisi ini yang menimbulkan apa tuh namanya, ide yang muncul daripada Ingrid Ingrid ini untuk bisa memberikan batasan terhadap kekayaan tersebut. Jadi pada bab 2 ini juga dibahas tentang it's keeping the poor in poverty while inequality grow. Jadi Ingrid basically mulai ngegas nih tentang satu poin penting dalam chapter 2 ini, yaitu tentang kekayaan ekstrim itu bukan cuma urusan orang atas, tapi efeknya nyata banget ke orang-orang di bawahnya atau ke orang-orang miskin. Jadi Ingrid ini dia argue kalau gigi begini, kalau memang segelintir orang itu nimbun kekayaannya gede banget atau malah ngehambat upaya ngangkat orang-orang miskin nih, jadi ya boleh katakan resource di dunia ini nggak infinite ya, alias nggak terbatas. Jadi kalau kekayaan ngumpul di atas semua sama orang-orang yang kaya atau super kaya, yang lain otomatis akan kekurangan aksesnya. Entah itu peluang, entah itu layanan atau distribusinya jadi nggak adil kan. Nah, jadi dari situ semua tuh kita coba breakdown tuh menurut Ingrid bahwa ketimpangan itu bukan sekedar ya udahlah emang gitu hasil ekonominya or apalah gitu kan. Tapi kenyataannya semua itu ya karena hasil dari sistem distribusi yang timpang. Sistem yang terus di recycle sama sistem itu sendiri. Jadi bukan kebetulan tapi itu semua terasa terstruktur banget gitu ya. Jadi akan kelihatan data berdasarkan data nih dikatakan bahwa growth yang paling gila itu ada di top 1%. Sementara mayoritas orang hidup cenderungnya stagnan. Jadi memang kekayaan di dunia ini dikuasai oleh segelintir orang yang memang kaya dan super kaya, ya kan? Atau mungkin kalau bahasa saya, kalau sudah ada super kaya, mungkin sudah ada lagi sekarang istilahnya ultra kaya, ultra rich gitu kan. Jadi kesimpulannya bahwa nggak benar-benar juga sih ngilangin kemiskinan gitu kan. Kalau memang misalkan kita coba membatasi daripada orang kaya secara individual, ini harus secara bersamaan bekerja memberikan limit batasan gitu kan. Untuk orang yang kaya itu dibatasi punya keuangannya berapa nih, nilainya XXX value gitu kan.
Kemudian kalau udah melebihi daripada itu diturunkan ke bawah sehingga bisa menredistribusi kekayaan itu terhadap orang di bawahnya, yang di bawahnya diangkat sehingga semua akan ada keadilan gitu kan. Nah, tapi semua itu harus berjalan berdampingan antara dukungan daripada kebijakan, ya kan? Kemudian sistem regulasi yang ada, dan yang paling penting menurut Inggris adalah secara etikal atau secara moral itu adalah pada orang-orang kaya itu sendiri ada punya perasaan ataupun punya keinginan untuk mengatakan cukup nih, gue udah kaya di sini nih, materi udah sekian gitu kan. Nah, harus ada kesinambungan yang berjalan bersama gitu. Jadi seterusnya nanti akan sampai pada pembahasan tentang It's Dirty Money. Dari perspektif Ingrid Robin ini, jadi basically Ingrid punya pandangannya begini. Banyak kekayaan ekstrim itu nggak lahir dari games yang fair ya, atau games yang betul-betul adil atau berkesesuaian. Jadi di level sistem itu ada banyak hal-hal yang bikin duit gede itu malah jadi kotor. Kayak eksploitasi tenaga kerja, ya kan? Tax avoidance, ya kan? Kemudian praktek monopoli sampai pada sistem yang dari awal itu udah nggak nge-favor orang-orang yang udah di atas. Jadinya orang-orang yang super kaya atau ultra kaya itu bukan cuma soal kerja keras aja, tapi karena kita mainin di sistem yang memang nggak balance gitu kan. Uang itu diputar ke sana ke sini seakan-akan uang itu bersih, padahal uang yang diputar ke sana ke sini atas eksploitasi atau penghindaran pajak dan seterusnya atau dengan praktik monopoli itu uang itu menjadi kotor gitu. Nah, dari sudut pandang ini tapi Ingrid Robin ini juga bilang jangan asal ngejudge dulu karena nggak semua orang kaya itu jahat. Tapi karena masalahnya itu tuh bukan ke individunya sih gitu kan, tapi di sistem global yang literally itu memungkinkan bahkan bisa mengencourage cara-cara yang ujungnya ngerugin banyak orang. Contohnya aja gini deh, kalau kita lihat dari perusahaan korporasi nih. Perusahaan contohnya dia nge-push tuh untuk dapat profit segede-gedenya. Mungkin sambil ngehemat biaya sosial, ya kan? Atau sistem bagaimana cara ngurangin pajak, ya kan? Nah, itu malah malah lebih menguntungkan orang kaya misalnya. Tapi juga itu akan berdampak juga terhadap kondisi rakyat miskin, ya kan? Atau juga perusahaan yang ngelakuin bohong-bohongan CSR atau kamuflas program-program sosial gitu. Atau beli-beli barang-barang mewah, kemudian digunakan secara pribadi tapi atas namanya pakai nama perusahaan. Itu juga kan sama untuk mencari keuntungan bagi si orang kaya itu, tapi dengan memanipulasi sistem, tapi memang diperbolehkan dalam sistem. Itu jadi memang sistemnya yang kita harus pikirkan. Jadi ini bukan sekedar dalam Dirty Money ini, di chapter ini bukan hanya ngebahas tentang orang kaya versus orang miskin aja, tapi soal desain sistem yang bikin keberadaan dirty money itu nggak bisa dapat dicegah, dan dalam sistem apapun kondisi ini memang nyata adanya gitu. Kalau kita atau kalau kalian udah main di level kekayaan yang tinggi atau di perusahaan-perusahaan besar, dan kalian setidaknya akan menemukan cara atau praktek yang seperti itu, memang nggak bisa kita avoid ya. Nah, jadi kalau memang nanti sahabat ini jadi salah satu konglomerat misalkan, atau jadi orang yang super kaya, gimana menurut pendapat sahabat tentang dirty money ini? Nah, kalau tentang chapter 4 ini yang ngebahas tentang it's undermining demokrasi ini, Ingrid memberikan perspektif yang ngebuka fakta. Jadi ngebuka fakta yang sedikit keras ya. Jadi bahwa kekayaan ekstrim itu nggak cuma ngaruh ke ekonomi katanya kan, tapi ini bakalan juga atau akan pelan-pelan akan bergeser mempengaruhi kekuasaan di politik. Nah, gimana tuh? Jadi gini,
ketika orang itu punya duit yang udah gede banget, ya kan? Dan itu otomatis akan berubah jadi pengaruh. Misalkan ya bisa aja tuh lewat donasi kampanye, lobby, ya kan? Atau memberikan kelas-kelas akses VIP ke pengambil keputusan, ke regulator. Dan memang ini kenyataannya di negara kita pun terjadi ya. Dan di negara lain pun terjadi seperti itu. Ya kan, semakin kaya kita, maka kita akan dapatkan atensi dari pemegang kekuasaan. Atau sebaliknya, ada semacam mutual relationship atau networking yang sama-sama menguntungkan. Ujungnya apa? Demokrasi yang harusnya setara jadi makin bias ya, karena nggak semua orang punya power yang sama kan. Nah, dari situ muncul insight yang cukup menarik juga. Jadi konsep yang one person one vote itu, kalau ada pengaruh daripada orang yang super kaya ini ataupun ultra kaya ya di dunia manapun, maka akan jadi berubah. Ya, kalau kita kenalnya dengan politik money, atau kalau secara global ya $1 one more influence mungkin, alias politik uang ya. Nah, itu yang Ingrid highlight juga gitu kan. Jadi orang-orang di top level itu punya leverage lebih banyak ngebentuk arah kebijakan. Kalau bahasa sekarangnya kaum oligarki. Nah, begitu kan, oligarchs. Jadi baik secara langsung maupun behind the scenes jadi mainannya tuh, ya kan? Dan seringkali memang sistemnya sendiri yang jadi condong melindungi kepentingan mereka, entah lewat itu regulasi atau kebijakan fiskal, ya simsalabim jadi deh, ya kan? Itu banyak terjadi kan. Memang nggak bisa kita tutup-tutupi ya, sahabat Rob Tadarus. Jadi intinya di chapter ini bukan lagi soal berbicara tentang gap kaya miskin, tapi soal demokrasi yang pelan-pelan keropos dari dalam karena kekayaan, karena pengaruh uang. Kekayaan yang ekstrim itu bikin playing field untuk politik jadi nggak fair lagi, dan itu bukti nyata yang terjadi. Nah, bahayanya itu ya buat pondasi sistem demokrasi itu sendiri, dan itu semua sudah terjadi, dan kita hanya bisa memperbaiki jika kita berpartisipasi dan terbuka, ya kan, dalam ruang publik, dan berani untuk kritik terhadap apa yang terjadi, ya kan, atau kita melihat kondisi seperti itu dan Anda harus bereaksi, ya kan, apakah Anda di luar atau Anda bagian daripada sistem itu. Nah, kalau di bab 5 ini ngebahas tentang it setting the world on fire, itu ngebahas atau ngelink tentang kekayaan ekstrim sama krisis lingkungan tuh. Ini bagus banget nih. Jadi berkaitan orang yang super rich atau ultra rich itu sebenarnya dari perspektifnya si Ingrid Robin ini, kalau orang yang super kaya atau ultra kaya memang itu ada hubungannya atau ngeling dengan jejak ekologinya. Loh, maksudnya bagaimana tuh kalau seperti itu? Begini, sahabat Ruang Tadarus. Jadi kita lihat daripada lifestyle-nya yang heavy, ya kan? Artinya contohnya sekarang terbuka orang-orang super kaya atau ultra rich itu dia punya jet pribadi, punya yacht, ya kan? Konsumsi barang-barang mewah, energi tinggi, ya kan? Kemana-mana, pergi sana, pergi sini dengan pesawat. Of course, dia akan mengeluarkan apa tuh namanya, bahan bakar yang begitu sangat tinggi, ya kan, yang akan pengaruh terhadap ekologi, udara dan polusi dan seterusnya. Nah, kemudian juga, dan dia artinya semuanya itu memberikan kontribusi emisi kan, memberikan kontribusi emisi yang jauh di atas rata-rata manusia standar lah gitu kan. Nah, dan of course, dan setelah itu juga akan adanya ketimpangan ekonomi yang itu otomatis jadi ketimpangan ekologis juga. Jadi bukan cuma soal siapa yang punya uang lebih, tapi siapa yang ngeburn, ya kan, ngebakar planet ini dengan fuel itu. Ya hanya orang-orang kaya tertentu, ya kan, yang lebih banyak menggunakan transportasi udara yang jauh lebih boros dibandingkan orang-orang standar atau orang-orang normal umumnya gitu. Nah, ironisnya
yang nyumbang emisi paling gede itu ya meskipun segelintir orang nih, tapi dampaknya dirasain ke semua orang gitu kan. Terutama ya yang nggak punya privilege buat escape daripada krisis lingkungan. Jadi terjadinya krisis lingkungan itu orang-orang kaya, super kaya dan ultra kaya itu berkontribusi juga terhadap krisis lingkungan yang ada gitu kan. Nah, jadi kalau saat sekarang ini di era modern kita ngomongin banyak tuh kan, ngomongin sustainability tentang keselamatan lingkungan, carbon footprints ya kan. Nah itu kita nggak bisa tuh misahin dari isu-isu distribusi kekayaan dari kondisi nyata. Ya jadi kalau menurut Ingrid kalau mau orang-orang kaya itu juga berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan atau sustainability yang ada ini ya harus ngebatasin kekayaan ekstrimnya. Jadi menurut Ingrid bahwa dengan cara kita bisa ngebatasin, kita ngasih limitasi kekayaan ekstrim terhadap orang-orang tersebut, maka sama juga dengan kita nge-reduce tekanan ke bumi. Ya simple gini aja deh, mana ada orang kaya atau super kaya pakai sepeda ontel kan? Pastinya pakai mobil aja yang size-nya gede. Dan kalau udah pakai apa tuh namanya kejebak macet dan seterusnya, bila perlu dipakai helikopter, bahkan jet private ya kan. Semua itu memang menjadi salah satu transport yang bagi mereka semakin cepat karena berhubungan dengan bagaimana caranya dia untuk bisa mendapatkan uang. Dengan menggunakan kendaraan seperti itu, maka dia membutuhkan fuel yang besar, ya kan? Jadi ya kalau ingin berkontribusi semuanya ya kurangi aja kekayaannya sehingga dia mempunyai batasan-batasan yang normal. Nah, gimana tuh menurut sahabat ruang tadarus kalau begitu? Setuju nggak? Nah, sahabat ruang tadarus di bab 6 ini dengan topik Nobody Deserve to be a Multimillionaire. Dari sini Ingrid Robin ini langsung ya, dia nge-challenge ide-ide klasik bahwa orang kaya itu pantas karena kerja keras katanya. Jadi dalam perspektifnya Ingrid Robin ini bahwa dia bilang gini, realitasnya nggak sesimpel itu sih gitu kan karena narasi tentang meritokrasi itu agak misleading selama ini gitu kan. Karena kesuksesan itu selalu ada campurannya itu banyak faktor, yaitu seperti keberuntungan ya, latar belakang ataupun akses pendidikan sampai ke sistem yang disupport dari awal. Karena sukses itu bukan cuma hasil effort pribadi semata, tapi mix dari elemen-elemen seperti contohnya yang tadi dia bahas tentang keberhasilan itu berhubungan dengan peluang yang ada, ya kan? Waktu yang tepat ataupun latar belakang dari keluarga atau privilege yang didapatkan ataupun juga akses dapat jadi ya atau koneksi networking kemudian juga sistem infrastruktur yang memang mendukung daripada apa yang sudah di-create gitu kan baik itu hukum sistem infrastruktur ataupun kondisi pasar dan seterusnya jadi kalau ada yang bilang lu pantas lah punya kekayaan segini kaya banget lah atau super kaya itu jadi semacam kayak shaking ya, nggak betul-betul jejeg lah gitu kan. Karena realitasnya itu banyak faktor eksternal yang udah ngikutin keberhasilannya mereka. Bahkan para pengusaha ataupun para entrepreneur itu juga yang paling sukses juga itu tetap berdiri di atas sistem yang lebih besar, ya kan? Yang nge-backupnya mulai dari hukum, ya kan? Hukum yang stabil itu ya membuat investor atau orang yang kaya atau super kaya dia akan merasa lebih ajeg atau lebih kekeh gitu kan, kokoh gitu kan, atau infrastruktur negara yang aman sampai ke ketersediaan daripada tenaga kerja atau market itu menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri karena entrepreneurs yang paling sukses juga itu tentunya butuh negara yang stabil ya kan atau butuh sistem hukum yang jalan yang jelas butuh tenaga kerja yang ada butuh market yang siap meskipun kesemuanya itu kalau kalian atau kita atau orang yang super kaya itu memiliki kekayaan yang betul-betul super ya kan dan itu bisa mengontrol semua itu artinya
ya nggak bisa berdiri sendiri juga. Ojol-ojol tiba-tiba kaya itu nggak akan mungkin kalau menurut kata Ingrid ini. Jadi dalam perspektifnya Ingrid Robin ini nyimpulin bahwa nggak ada dasar etis yang kuat buat bilang kekayaan ekstrim itu sepenuhnya layak dimiliki oleh individu semata-mata karena individu itu sendiri. Karena kenyataannya selalu ada kontribusi kolektif di baliknya, gitu kan? Meskipun hasilnya terkonsentrasi pada segelintir orang tersebut, karena ya itulah bagaimana mereka bisa memanfaatkan sistem itu menjadi bagian daripada yang bisa mereka biayain gitu kan. Jadi ngomongin meritokrasi ya nggak se-pure itu, nggak bisa berdiri sendiri aja meritokrasi, selalu ada elemen lainnya. Jadi kekayaan ekstrim bukan cuma soal kita bicara tentang kerja keras, tapi harus ada dukungan daripada sistem yang lain. Jadi sistem itu pun juga tentunya punya peran besar, ya kan? Tapi kadangkala sistem ini dianggapnya di luar bagian daripada orang mencapai kekayaan, padahal kenyataannya sistem itu sendirilah yang mendukung dan mempunyai peran besar, tapi sering kadangkala kita tuh sebelah mata ngelihatnya gitu. Ya mungkin ya kita bisa aja kerja keras, tapi sistem juga bisa bekerja untuk kita gitu kan. Artinya bagi dalam orang-orang yang super kaya ini, sistem itu yang penting ada dulu dan bagaimana caranya sistem itu bekerja untuk dirinya. Jadi wajar aja kalau hasilnya nggak cuma apa tuh namanya, nggak cuma buat kita ataupun nggak hanya buat orang-orang kaya saja, tapi pasti ada pengaruh-pengaruh lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau di bab 7 itu, di chapter tentang there is so much we can do with the money, jadi ini tuh ngebahas tentang atau ngomongin tentang satu hal yang sering nggak kepikiran, yaitu tentang duit yang super banyak itu bukan cuma soal punya ya, tapi soal opportunity cost, kesempatan apa tuh namanya dalam pembiayaan yang ada, alias ya apa yang nggak kejadian karena duit itu cuma parkir di satu tempat aja tuh ngapain gitu kan. Jadi dalam perspektifnya si Ingrid Robin ini, dia argue kalau ketika uang segede itu ngumpul di tangan segelintir orang aja dan mostly nggak kepake buat buat ngebelanjain semuanya dan mempunyai impact yang luas terhadap masyarakat, maka masyarakat itu akan kehilangan banyak banget terhadap peluang-peluang yang ada. Padahal karena uang-uang tersebut bisa dipakai buat hal yang fundamental gitu kan. Jadi bayangin aja kalau orang-orang segelintir orang itu punya uang yang super 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 kaya itu dan bisa digunain dan demi kemaslahatan masyarakat, tentunya akan mengurangi kemiskinan kan. Ya contohnya lah bisa juga ningkatin akses ke public service atau health public service ke kesehatan, ke sosial, pendidikan ya kan, sampai mungkin juga bisa tackling dari krisis-krisis global pemerintahan gitu kan. Jadi poin pentingnya itu kalau hanya nyimpan kekayaan aja bukan tindakan yang netral gitu kan. Jadi orang-orang kaya ini harus betul-betul memutarkan uangnya gitu kan. Keputusan yang punya efek sosial ataupun mempunyai efek kemaslahatan terhadap rakyat banyak, maka akan berdampak secara sosial yang sangat signifikan. Karena setiap uang yang diam di atas kebutuhan atau kondisi suatu ekonomi suatu negara, berarti ada potensi besar akan terjadinya kemiskinan atau kekurangan di society itu, di masyarakat itu gitu. Jadi memang ini ada hubungan timbal balik. Orang yang super kaya kadang dia tidak akan mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya karena demi untuk saving untuk organisasinya, tapi secara dampak sosial itu akan sangat berdampak besar terhadap perekonomian di negara tersebut atau di kondisi sosial masyarakat tersebut gitu. Jadi kesimpulannya di bab ini tuh jangan ngebiarin lah bahwa kekayaan ekstrim itu tetap terkonsentrasi. Itu sama aja dengan kita lagi ngelewatin kesempatan gede tuh buat bikin dunia lebih baik gitu kan. Dan itu sebenarnya loss kolektif yang bisa dan seharusnya dihindari kalau distribusinya benar. Jadi kalau distribusinya adil ya kan,
dan orang-orang kaya itu bisa melakukan redistribusi secara baik, maka kemaslahatan atau kesejahteraan itu akan terwujud. Menarik juga dengan pembahasan di chapter 8 tentang filantropi gitu ya. Jadi di bab 8 ini ngomongin tentang filantropi is not the answer. Jadi gini, sahabat ruang tadarus. Ingrid Robin punya perspektif yang lain. Jadi dalam perspektifnya, kalau filantropi itu kelihatannya bagus sih, tapi bukan solusi utama buat mengatasi ketimpangan di masyarakat. Kenapa? Karena sifatnya itu nggak demokratis filantropi itu. Artinya arah bantuan ditentuin oleh preferensi orang kaya kan, maunya kemana, dikirim kemana, dikasih kemana. Jadi bukan hasil keputusan kolektif yang represents kebutuhan masyarakat luas. Selain itu juga, filantropi itu cenderung patchy lah, nggak sistematis dan cuma nyentuh ke sebagian kecil masyarakat atau ke sebagian kecil masalah. Jadi nggak benar-benar nyelesain akarnya tuh. Ketimpangan cuma kayak temporary fix aja. Jadi filantropi itu nggak sistematis. Artinya begini, kalau memang misalkan itu bantuan datang, biasanya sporadis, tergantung siapa yang mau ngasih kan, dan mau kemana tuh. Dan nggak ada jaminan semua masalah yang penting itu disentuh. Kemudian juga sering cuma fokus ke isu yang menarik buat si donornya, si company-nya atau organisasinya gitu kan. Contoh gampangnya ya ada miliarder donasi kemana ya, misalkan ke kampus-kampus elit atau ke daerah-daerah bencana, tapi mereka kadang menyimpan fotonya, dirinya, nama perusahaan dan statusnya ataupun perusahaannya kan, tujuannya untuk apa tuh namanya, mengekspos dirinya bahwa bahwa mereka berpartisipasi secara sporadis sesuai tergantung siapa yang mau dikasih kan, dan arahnya kemana itu gitu. Jadi nggak betul-betul menyelesaikan akar masalahnya. Jadi tapi masalah ini tuh kayak kemiskinan ekstrim itu yang ada di sekitaran kita, ya kan? Yang memang secara apa ya? Kondisi memang diperlukan untuk bantuan jangka panjang, itu kadang-kala nggak disentuh karena nggak viral ataupun tidak memberikan feedback keuntungan balik pada dirinya ataupun berorganisasinya, maka kadang nggak tersentuh. Jadi efeknya itu masalah besarnya akan tetap ada, kemiskinan akan tetap ada. Tapi filantropi itu hanya sebatas kayak plester aja lah, patchy di luka yang butuh operasi, di mana di sini di situ. Tapi kenyataannya nggak menyelesaikan masalah secara dasar gitu kan. Bahkan dalam perspektifnya Ingrid Robin ini, dia nge-highlight sisi lain yang agak ya kurang nyaman sih. Misalkan gini, jadi kadang-kala misalkan filantropi itu bisa jadi alat buat makin nge-boost lah power elite, ya kan, lewat yayasan. Kita lihat aja banyak perusahaan-perusahaan besar, dia pun membentuk yayasan filantropis gitu kan, yang kadang ada benefit untuk mengurangi pajak mereka juga, pajak perusahaannya mereka juga, dan dia mendeklar pajak sebagai apa tuh namanya CSR, sehingga akan ada pengurangan pajak dan seterusnya. Atau donasi sekaligus dibangun oleh apa tuh influence sosial politik gitu kan. Itu juga bisa juga bagian daripada strategi filantropis yang untuk digeser ke sosial politik. Jadi bukan cuma berbagi, tapi sebagai strategic power, bagaimana orang kaya itu terlindungi tapi terekspos sebagai apa tuh namanya donatur sosial terhadap kondisi-kondisi masalah dan seterusnya lah. Jadi kenapa kondisi ini bisa dijadikan alat kekuasaan atau alat kekuasaan? Ya bisa dibilang dalam perspektifnya Robin nih, untuk nunjukin kalau filantropi itu bikin orang kaya yang punya kontrol lebih besar nentuin agenda sosial politik. Wah, ngeri juga ya. Jadi kalau memang misalkan kita memang super super duper kaya, atau kalau saya sebut dengan ultra rich, memang kadang kita bisa mengatur agenda sosial politik daripada penguasa. Nah, ya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan ya, baik itu membentuk yayasan, membuat partai politik bahkan, atau memberikan donasi yang signifikan terhadap pemegang kekuasaan atau regulator, ya kan? Tapi di belakang itu jangan lupa apa yang mereka keluarkan melalui filantropi itu, kemudian dia dapat insentif pajak juga. Jadi dia bisa milih sendiri tuh, ya kan? Jadi nggak hanya cuma-cuma, selalu akan ada keuntungan dari organisasinya.
dampaknya udah jelas. Jadi semua orang kaya itu ya lebih dominan sebetulnya. Mereka punya pengaruh terhadap kebijakan atau arah masyarakat. Jadi kondisi ini teh bukan cuma berbagi aja, tapi ya membentuk dunia menjadi atau sesuai dengan preferensinya mereka. Jadi kalau kata Robin teh begini, kalau misalkan filantropi itu ya jangan disamakan dengan keadilan lah. Karena keadilan itu butuh perubahan sistem yang real dan struktur, bukan sekedar generosity, ya kan, daripada seseorang atau kelompok atau organisasi. Tapi kalau filantropi itu baik ya, tapi ya nggak cukup lah. Kalau kita punya perspektif bilang, oh ya filantropi bagus, oke, tapi menurut Robin itu nggak cukup. Jadi bisa bantu, memang iya, oke, tapi juga untuk memperkuat ketimpangan bukan salah satu solusi yang real. Kalau mau solusi yang real, kata Robin ya lakukan perubahan sistem, ngubah sistemnya gitu. Jadi bukan cuma berharap pada generosity, kasihan atau dalam tanda kutip kepedulian, tapi kenyataannya bukan merupakan bagian daripada keadilan. Jadi di bab 9 ini tentang the rich will benefit too, Ingrid Robin ngasih twist yang menarik bahwa limitarism itu bukan cuma buat nolong yang bawah, tapi juga ada upside buat yang di atas tuh. Jadi dia bilang di society yang equal, tekanan buat terus flex status dan imun kekayaan itu bakal turun. Jadi orang kaya nggak lagi terjebak di endless race buat ngejaga posisi yang capek secara mental dan sosial juga sih, ya kan? Selain itu, society yang lebih setara biasanya lebih stabil tuh, baik secara ekonomi maupun politik. Ketimpangan ekstrim sering banget juga jadi trigger konflik, distrust, sampai instabilitas jangka panjang. Dan itu ironisnya malah ngerugin semua orang termasuk elit. Jadi insight daripada bab ini cukup refreshing karena kenapa? Karena dunia yang lebih equal itu bukan zero sum game atau bukan berarti kalau satu naik yang lain harus turun. Justru ini apa tuh namanya istilahnya win-win scenario lah. Lebih sedikit konflik, terus apa namanya trust naik, overall quality of life jadi lebih baik buat semua level. Jadi di society yang timpangnya parah, orang kaya tuh nggak pernah benar-benar nyampe tuh. Mereka terus-terusan bandingin diri, ngerasa harus jaga status dan takut banget kalau sampai turun kasta gitu. Akhirnya hidupnya jadi kayak lomba tanpa garis finish. Udah kaya makin ngerasa harus lebih kaya, udah sukses masih nge-push buat lebih sukses. Jadi bukannya tenang malah kejebak di endless status game yang capein mentalnya gitu kan. Jadi menurut Robin, di society yang lebih equal, tekanan justru akan turun drastis. Ya kenapa? Karena gap nggak terlalu ekstrim, kemudian standar sosial lebih waras, ya kan? Terus juga nggak ada obsesi berlebih buat outperform terhadap orang lain. Hasilnya hidup lebih tenang dah, less kecemasan atau less anxiety, ya kan? Kemudian juga less social pressure. Ketimpangan ekstrim itu bukan cuma soal nggak adil, tapi juga bikin sistem jadi nggak stabil. Dan ini impactnya ke semua orang, termasuk yang di atas. Waktu gap makin lebar, trust ke institusi mulai runtuh, konflik sosial menjadi naik, populisme, ya kan? Kemudian juga backslash politik makin kencang, sampai-sampai bisa berujung ke krisis ekonomi. Jadi begini sahabat, jadi ini bukan cuma yang bawah aja yang kena, yang elit juga kena getahnya. Karena logika simpelnya begini, kalau society itu nggak stabil, bisnis bisnis juga kan jadi bermasalah kan. Bisnis juga jadi high risk. Kalau distrust tinggi, sistemnya nggak jalan smooth, ya kan. Kalau konflik naik, ujung-ujungnya semua orang ya akan kehilangan. Kalau kata Robbins, apa tuh? Kalau kata Ingrid Robin itu bahwa society yang lebih equal itu sama dengan lebih predictable, lebih aman dan lebih sustain. Nah, ini nih yang paling mind shifting, sahabat ruang tadarus. Jadi banyak orang itu masih kejebak di apa ya, di pola pikir kalau yang miskin naik berarti yang kaya harus turun. Padahal kata Ingrid Robin, framingnya itu keliru, bukan begitulah katanya. Karena yang dipotong itu bukan kesejahteraan, tapi ekses, akumulasi berlebih, yang sebenarnya nggak nambah value nyata, malah bikin sistem jadi berat sebelah begitu. Jadi skenarionya bukan zero sum yang di bawah bisa naik
punya akses peluang hidup lebih banyak, sementara yang di atas tetap hidup super nyaman, tapi tanpa over accumulation yang merusak keseimbangan. Intinya gini, bukan game kalah menang nih, tapi sistem upgrade. Jadi kalau menurut Ingrid Robin, ketimpangan ekstrim itu nggak cuma nyakitin yang di bawah, tapi juga bikin yang atas hidupnya itu sistemnya menjadi rapuh dan penuh tekanan. Jadi nih, ngomongin tentang limitarism ini bukan anti kaya ya, tapi anti over concentration yang bikin sistem rusak. Dan yang menariknya, solusi ini bukan cuma baik secara moral, tapi rasional buat semua orang, termasuk elit. Nah, dunia yang lebih setara itu bukan yang kaya kalah, tapi bikin semua orang main di game yang lebih sehat, jadi setara. Ada pembatasan terhadap kekayaan itu sendiri, begitu. Kita mau sampai nih di bab akhir. Jadi di bab ini tuh ngebahas tentang the road ahead. Intinya jadi dalam closing yang kalau menurut saya sedikit ngeground lah ya. Di bagian penutup ini Ingrid Robin itu kayak narik semua benang jadi satu dan ngejelasin dengan realistis bahwa limitarism itu bukan tombol on yang bisa langsung jadi begitu aja. Maksudnya ngomongin limitarism itu nggak bisa di-apply cuma lewat satu kebijakan yang langsung bisa jalan. Jadi bukan one shot policy, tapi multi layer games. Ya semua ini karena nggak ada satu kebijakan aja yang bisa ngeberesin ketimpangan. Karena gini, karena masalahnya itu kompleks. Jadi solusinya itu harus multi layer dan saling nyambung. Nah kalau kita ngelihat perubahannya harus multi layer nih dan saling connect dan harus jalan bareng, maka kalau dalam perspektifnya si Robin ini dia nge-breakdown 3 pilar utama tuh yang harus diperhatikan dan kudu jalan bareng. Kayak struktural, benerin tuh sistem basicnya kayak pendidikan, kesehatan, pasar kerja sebagai sistem struktural yang kudu dibaikin, dibenerin dulu sebagai sistem yang komprehensif dan bisa berjalan dan baik. Kemudian fiskal, jadi pajak dan redistribusi biar lebih adil. Jadi ngomongin pajak ya bagaimana tuh orang yang kaya, super kaya itu dipajakin dengan seadil-adilnya, jangan sampai berusaha atau mengakangi atau menstrategik apa tuh namanya ngakalin lah kasarnya supaya pajak itu avoid, malahan justru dilakukan redistribusi yang baik. Kemudian harus ada etis, shift mindset. Kalau etis itu udah bisa ngomongin moral lah, ya kan kita harus shift mindset soal kekayaan, apa itu cukup. Nah kata-kata cukup itulah yang harus bisa didefinisikan, dikonseptualisasikan oleh setiap para orang-orang yang super rich atau ultra rich ini gitu kan. Jadi semua ini harus jalan bareng, nggak bisa dipisahin kalau mau impactnya real dan sustain. Jelas dong, kenapa harus barengan itu ya tadi yang dijelasin ya. Kalau cuma struktural doang ya ketimpangan masalahnya masih muncul. Kalau fiskal doang, cuma ngejar belakangnya doang. Ya kan, kalau memang masalah etis, nggak ada impact nyatanya. Jadi harus kudu all in lah, bukan pilih salah satu. Jadi kuncinya itu tentang limitarism itu bukan sesuatu yang bisa langsung simsalabim jadi dalam semalam. Jadi lebih ke arah atau dalam bahasa keren North Star lah yang harus dideketin. Dia berfungsi sebagai kompas moral politik buat desain kebijakan, ngebentuk cara berpikir kolektif yang baik, yang komprehensif, yang saling mendukung antara kaya dan miskin gitu kan. Maksudnya kompas tuh ya bantuin nentuin kebijakan tuh. Bantu ngebentuk cara berpikir kolektif, jadi acuan yang memang ideally harus terus diperbaiki sistem itu menjadi lebih baik dan lebih adil. Jadi kesimpulannya cukup clear. Ini bukan soal solusi instan yang simple, tapi bukan juga ide yang utopis, tapi juga ini long term framework yang butuh konsistensi, kompromi, dan perubahan pelan-pelan di sistem sosial ekonomi. Jadi begitulah saudara Ruang Tadarus, para sahabat Ruang Tadarus, tentang interpretasi dari perspektif Ingrid Robin ini yang dalam bukunya yang berjudul Limitarism: The Case Against Extreme Wealth. Ya, kalau ada masukan bermanfaat, saya sangat berterima kasih. Ya sebagai penutup lah di akhir ini, jadi akhirnya dalam pembahasan ini ya, kalau kita lihat ide-ide besar dari Ingrid Robin ini kelihatannya sangat simpel ya, bahwa hidup itu
ada titik cukupnya gitu kan. Nah, itu yang menariknya kata-kata cukup. Jadi Ingrid Robin itu ngebangun argumen yang pelan-pelan, ya kan, tapi makin lama makin kena juga tuh. Mulai dari ide simple dalam hidup sampai ke titik filosofi cukup, ya kan. Dan juga Ingrid Robin ini nge-push satu poin penting tentang nggak ada justifikasi moral yang benar-benar kuat buat ngebela kekayaan ekstrim, karena sukses itu nggak pernah berdiri sendiri, ya kan, selalu ada sistem privilege dan kontribusi kolektif di belakangnya. Jadi yang tadi dibahas sebelumnya itu. Jadi kalau memang misalkan kita bicara apa tuh namanya kondisi-kondisi yang tadi udah dijelaskan, jadi secara kesimpulan besar bahwa yang paling penting itu adalah tentang redistribusi. Jadi kalau mau ngomong redistribusi itu sahabat, itu bukan cuma possible aja, tapi juga itu akan menjadi beneficial buat semua orang, ya kan? Tapi solusinya itu kita nggak bisa cuma ngandelin orang kaya jadi dermawan. Itu terlalu dasar lah, terlalu shallow. Jadi kalau ngomongin soal redistribusi, ini menjadi kuncinya daripada buku ini adalah eh, apa tuh namanya, harus menjadi bagian daripada kebersamaan, ya kan? Jadi orang-orang kaya ini bukan hanya sekedar menunggu, ya kan, jadi orang kaya yang baik hati, tapi juga harus menjadi bagian yang dengan moralnya dia mau mendistribusikan kekayaannya, membantu kaum-kaum lemah, ya kan, dan bukan saja hanya sebatas filantropi karena itu nggak cukup, ya kan, karena pada titik akhirnya adalah dibutuhin perubahan struktural lewat kebijakan atau sistem ekonomi yang secara eksplisit yang tadi kita jelaskan bahwa itu bagian daripada sistem yang harus kita perbaiki. Jadi kekayaan ekstrim itu bukan cuma nggak perlu, tapi juga memang ini menjadi isu problematik ya, secara moral dan sosial. Oke, jadi kalau ngomongin masalah keadilan kolektif ya, masalahnya bukan cuma ada yang kekurangan, tapi ada yang kebanyakan, dan itu nggak bisa dibiarkan tanpa batas. Oke, sahabat Ruang Tadarus, terima kasih banget ya buat kalian yang masih stay sampai akhir dan terus setia ngikutin perjalanan diskusi kita di channel ini. Kalau semua atau kalau selama pembahasan ini tadi ada interpretasi yang kurang pas ya untuk para sahabat atau mungkin belum berkenan, saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Karena itu murni dari keterbatasan saya pribadi, dan seperti biasa jangan ragu buat kasih kritik dan saran. Kalau ini penting, ya kan, silahkan share, ya kan, like and subscribe, dan saya sangat menerima dan lapang terbuka untuk sarannya agar kita terus berkembang dan bikin pembahasan berikutnya yang lebih baik lagi. Dan akhir kata nih, terima kasih atas waktunya sahabat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan yang paling penting tetap kritis dalam berpikir. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Ruang Tadarus. Terima kasih, ciao.